Oke teman-teman Soka, dengan saya Soyu Katana, kita akan bertemu lagi dengan seseorang pakar yang luar biasa, yang pastinya Anda pasti ingin tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan uang dengan menggunakan video. Dan ini adalah cerita kisah nyata seorang coach muda, Chris Tuteru, yang luar biasa. Dia adalah King of Video Monetizer. Nah, kebetulan saya tidak sendiri, nanti saya akan memanggil Pak Ganda, yaitu dari Blar Management. Nah, kita cek dulu apakah Pak Ganda Management sudah hadir. Nah, kebetulan Coach Chris sudah siap, sudah ready. Nah, kita cek sekali lagi apakah Pak Ganda sudah siap. Kita tunggu ya. Kita lihat. Oke, kita tunggu. Nah, pastinya teman-teman gak sabar pengen tahu kisah nyata dari seorang coach yang muda, yang ganteng ya pastinya. Dan pastinya dia juga mempunyai kisah nyata yang unik, sehingga Anda akan mendapatkan ilmu yang dahsyat dari beliau. Dia adalah seorang pakar dari bidang video. Nah, kebetulan Blar Management sudah ada, kita akan panggil Anda Blar Management. Oke, silakan masuk Pak Ganda. Sambil menunggu Pak Ganda masuk, kita akan memanggil juga nanti Coach Chris Tuteru juga untuk masuk ke dalam live hari ini. Nah, halo Pak Ganda, apa kabar? Halo, Mas Ayu. Luar biasa Pak Ganda, ganteng luar biasa. Nah, kita akan panggil Pak Ganda. Kita panggil dan sambut, inilah dia, Coach Chris Tuteru. Oke, baik. Mantap. Nah, Pak Ganda ini adalah seorang manajemen. Jadi bagi para pakar-pakar yang ingin bekerja sama dengan Pak Ganda, silakan. Ya, woi ini dia, luar biasa. Coach Chris Tuteru. Selamat malam. Selamat malam, brother. Malam. Woi, luar biasa. Kak Chris, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam. Oke, selamat tahun baru. Wah, ini setahun nggak ketemu. Iya. Luar biasa nih. Iya. Sambil TikTok kita kasih hello dulu pada teman-teman yang ada di sini, dan kebetulan kita kedatangan seorang pakar yang dahsyat ya. Wah, lihat tampangnya udah keren, udah ganteng ya, dan pastinya cerah ya. Wah, bukan cerah mukanya saja, tapi cerah uangnya juga dengan menggunakan video. Dia akan memberikan kisah nyata yang luar biasa. Inilah Coach Chris Tuteru. Silakan Coach Chris Tuteru memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Chris Tuteru. Wah, ini jadinya malah kita kayak seminar nih. Tenang, santai. Ini kita obrolan santai, Coach. Ngobrol santai aja ya kayaknya. Oke. Ngobrol santai. Oke. Wah, ini ada tips sushi milioner. Wih, mantap juga nih, ada Pastiawan. Oke, Coach, kita ngobrol-ngobrol sambil Pak Ganda juga mempersiapkan diri. Ya. Oke, Coach, saya mau tahu bagaimana kisah hidup, apakah memang impiannya sebagai coach video atau dulu itu punya cita-cita sebagai apa? Sebetulnya dari awal nggak ada rencana ya. Kalau misalnya ditanya mau jadi coach apa enggak, itu nggak ada rencana. Tapi ada satu hal yang memang saya sadari, saya suka dari dulu, itu adalah sharing sesuatu. Jadi memang suka, kalau bahasa gampangnya kan ngajar ya. Suka ngajar, suka cerita, suka ngobrol, suka sharing. Jadi kalau teman-teman ada mungkin kesulitan, ya jadi tempat curhat lah dikit-dikit gitu ya. Nah terus kok seru gitu, kita bisa bantuin orang, bisa berbagi kita punya pengalaman. Dan yang saya lihat kan, kalau kita baca beberapa buku literatur kan mengatakan bahwa kalau mau cepat itu kan kita belajar dari pengalaman orang lain ya. Nah jadi fokus saya gimana caranya kita bisa sharing, bantuin mereka ya. Siapa tahu nanti one day ada orang lain, alam semesta, Tuhan yang di atas bantuin kita balik. Iya, kita nggak minta pamrih bukan, tetapi kita kan alam itu kan bekerja dengan cara seperti itu. Jadi hari ini naburnya yang banyak, nanti one day pasti panen. Nah itu prinsipnya begitu. Nah kalau orang tua kan pasti mengharapkan anaknya bisa sukses. Nah Bang Ganda mungkin mempersiapkan pertanyaan, boleh silakan.
sebelum Oke. itu saya mau nanya juga, kalau pastinya orang tua pengen kita anak-anak kita sukses ya kan? Nah kira-kira orang tua tadinya minta apa atau nggak sama sekali? Oh, orang tua saya sampai hari ini kalau nganggapnya begini, saya di luar itu masih belajar. Nganggapnya oke. begitu. Jadi kebetulan papa dan mama orang yang demokratis mereka. Jadi kita maunya kemana, mereka berusaha untuk memahami, terus kemudian kalau memang jalannya benar, ya didoakan. Kalau misalnya dibilang sampai udah mentok dan lain sebagainya, mau pulang silakan juga. Jadi ya benar-benar apa ya, kita disupport lah. Walaupun sampai hari ini orang tua saya masih bingung, ini pekerjaannya apa yang di luar itu. Sama berarti ya, sama kayak saya ya jadinya. Halo, malam Bro Soyu. Oke, Vivi, ini Vivi. Oke, Selamat malam. Coach, mungkin Pak Ganda mau bertanya, silakan Pak Ganda. Oke. Coach Chris, ini udah Ya. berapa lama nih menekuni video nih? Oh ya, jadi dari awal kan sebetulnya saya bukan langsung masuk ke dunia video ya. Di dalam awalnya video dari itu awalnya, ya. mulai dari tahun 2016 kurang lebih. Jadi 2016 baru ya. 4 tahun lah, 2016, 4 tahun, 5 tahun nih, baru mulai 5 tahun. Jadi Ya, ya. awalnya di tahun 2014 saya mulai benar-benar melirik ke internet dan fokus ke situ. Nah, cuman selama proses ini kan kita lihat trennya bergerak kemana? Ya, trennya bergerak kemana? Nah, yang saya perhatikan trennya bergerak pasti ke arah media komunikasi yang semakin update. Ya, kita lihat kan yang paling penting itu dalam bisnis terutama kan komunikasinya. Nah, Iya. jadi setelah diskusi, setelah kurang lebih 2 tahun saya menekuni dunia internet, saya bangun fondasi di situ, akhirnya memutuskan untuk masuk ke ranah video. Masuk ke video, dipelajari betul-betul, terus saya mulai merilis video-video pertama saya, dan itu start dari nol ya, jadi nggak ada pengalaman sama sekali. Mulai dari nol, banyakin praktek, setelah banyakin praktek itu, barulah kemudian saya memberanikan diri untuk sharing ke teman-teman. Karena kalau seumpama kita cuma sharing, tapi nggak pernah praktek, ini kan berarti menyadur teori. Nah, itu saya kurang suka tuh. Ya kan? Gimana caranya kita bisa sharing sesuatu yang memang kita praktekkan di lapangan. Nah, itu semua yang saya dapat dari 2016 sampai hari ini, itu yang saya bagikan ke teman-teman. Kira-kira itu Pak, mulainya Pak. Luar biasa. Keren ya. Tapi memang dari 2016 itu udah ada gambaran ya, video bakal meledak gitu ya, Coach Chris ya. Oh iya Pak, jadi memang kalau kita lihat itu kan arahnya sudah pasti ke sana ya. Ada yang memprediksi bahwa nanti yang bakal naik adalah messenger bot. Itu betul juga. Jadi kita messenger, tapi balas-balas ini udah pakai format-format tertentu, dan kalau orang balas dengan format tertentu, nanti si robot yang akan balesin secara otomatis. Nah, itu akan meledak. Ada juga yang akan memprediksi bahwa voice comment akan meledak. Jadi kita perintah apa-apa pakai suara, ya kan? Sekarang kan udah mulai ada zamannya rumah itu tipenya smart home. Jadi datang masuk rumah, ngomong aja kan, Google-nya jawab ya gitu kan. Terus lampu nyalain, AC nyalain, bisa. Itu masuk juga Pak, ya kan? Terus kemudian artificial intelligence, terus kemudian video, ya, video komunikasi termasuk video dalam bentuk bagaimana sih sebetulnya, kalau saya kan fokusnya video untuk bisa jadi duit, ya, bukan cuma sekedar orang suka nonton, tapi bisa jadi duit, gimana caranya. Nah, saya lihat dari beberapa model tren ini, akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke video. Ya, saya masuk ke video, karena saya melihat mungkin ini lebih mudah untuk dipahami oleh orang-orang yang ngikut saya, Pak. Ya, kalau kita masuk ke dunia artificial intelligence, kita ngajarin ke mereka ini kan berarti harus jago internet, jago IT, Pak. Betul. Nah, masalahnya kan banyak yang nggak jago IT, bahkan termasuk saya juga bukan dari background IT. Tetapi kalau kita bicara tentang video, dibanyakin latihannya, dia ngerti formulanya seperti apa, scriptingnya, persiapannya juga sebetulnya cuma handphone aja, pakai earphone aja udah cukup gitu kan. Kalau mereka udah tahu pola itu, mereka udah terbiasa bikin,
bisa bikin dengan emosi-emosi tertentu yang kita bisa atur juga, itu bisa hasilnya akan lebih baik. Nah, saya lihat ini kan duplikasi ya bahasanya ya. Kita ngajarin ke orangnya lebih mudah. Nah, jadi saya cari sesuatu yang memang bermanfaat, terus kemudian gampang untuk kita teruskan ke orang berikutnya. Kira-kira gitu, Pak Ganda. Oke. Siap. Luar biasa. Oke, silakan Coach Soyu. Oke, thank you. Ya, oke. Jadi intinya adalah bahwa video ini bakal booming ke depan, apalagi kalau bagi teman-teman yang mungkin pengen Iya, atau pengen belajar, nah langsung bisa konsultasi dengan kita nih, ada Pak Ganda. Nah, Iya. itu sudah dibimbing oleh Coach Kristu Teru yang luar biasa. Nah, kebetulan ini saya akan kirim linknya. Jadi bagi teman-teman yang memang berminat untuk dibimbing langsung oleh Iya. Coach Kristu Teru dengan tutorial-tutorialnya yang luar biasa. Nah, ini saya kirimkan, saya kasih pin aja ya. Kapan-kapan boleh Pak, kita bikin kayak online workshop misalnya. Jadi apa-apa aja yang harus oke. disiapin, ya kan? Terus Siap, kemudian gimana cara ngomong di depan kamera. Itu kalau mau dibuat seperti itu bisa juga, karena teman-teman itu kan kendalanya ada 3 nih sebetulnya. Kendala utama mereka ada 3. Yang pertama, belum tahu apa itu video. Nah, itu kan gampang jelasinnya. Tetapi biasanya mandek di problem kedua, Pak. Problem kedua itu adalah, udah ngerti saya, Pak, video itu bagus, bakal meledak, saya bakal jadi pemain tunggal, artinya kompetitor nggak akan bergerak di bidang video yang sama, gitu kan. Dan kan masih jarang orang yang main di video. Terus, problemnya adalah, terus gimana caranya saya bisa bikin video ini, Pak? Nah, itu selalu muncul pertanyaan-pertanyaan yang sama seperti itu. Jadi, sekarang Muka fokusnya ganteng, adalah kamera gitu ya. iya, prepare-nya, apa yang harus diomong, ya kan? Ya. Termasuk juga kalau mereka punya bisnis di bidang apa, gimana caranya kita untuk masukin ke merekanya. Nah, itu boleh tuh Pak, kita kalau bikin agenda seperti itu, siapa tahu teman-teman open, nah kita bisa ajak lah. Oke. Boleh, Asik. boleh. Oke, nanti kita jadwalkan ya. Ya, kita nanti Mantap. tetapkan Ya. nanti. Yeah. Ya, jadi kan orang kan Bagus. kebanyakan mereka bikin video itu pasti takut apa? Ah, muka saya nggak ganteng, muka saya nggak cantik, Iya. Oh iya. saya Nggak bisa ngomongnya ngomong gitu ya. belepotan, Ya. ya kan? Ya. Saya kameranya cuma pakai handphone gitu kan? Apakah Yang memang penting udah mandi belum? betul? Benar. Udah, kalau udah mandi berarti udah cukup lah. Cukup Kita kan ya. memang diciptakan seperti ini ya. Jadi kalau mau diminta muka kayak Brad Pitt semua baru masuk TV ya nggak bisa. Jadi Iya, ini betul, yang betul. jelek pun sebenarnya bisa terkenal juga ya, istilahnya masih bisa punya peluang juga ya. Jadi Iya, nggak iya. ada. Betul, betul. Ya, itu. Saya mau ngutip satu dari mungkin teman-teman nonton HBO, ada serial bagus Game of Thrones. Di situ saya lihat ada salah satu aktornya kan mereka bilang orang kerdil ya. Ya kan, dia ini kan orang kerdil dan dia dapat salah satu peran utama di situ. Nah, kita lihatlah berapa banyak orang kerdil yang sebetulnya bisa berhasil. Banyak di antara mereka itu kan udah merasa bahwa saya udah nggak mungkin punya jalan, ya kan? Yes. Sama halnya dengan berapa puluh tahun yang lalu orang hitam, orang Afrika misalnya merasa bahwa tidak mungkin naik. Oh, siapa bilang sekarang TV rata-rata teman-teman pasti ada loh, ya kan? Kita lihat di basket pasti ada orang-orang dari kulit hitam nih bahasanya, bukan untuk rasis ya. Tetapi yang saya mau sampaikan di sini adalah situasinya kita punya wajah ini kalau udah seperti ini. Yang penting pertama diterima, memang wajahnya udah kayak begini nggak bisa diapa-apain ya. Terus kita coba untuk cari bentuk yang kita nyaman dengan itu dan kita mulai ya udah terbiasa aja dengan itu tampil di kamera. Nah, kalau orang-orang nggak berani muncul di kamera itu hal pertama adalah pasti mereka belum bisa menerima dirinya sendiri. Nah, ini balik ke psikologi sebetulnya. Kalau misalnya mereka udah bisa menerima dirinya, udah nyaman melihat mukanya, terus kemudian dari sekali dua kali bikin video, teman-teman ngeresponnya positif, support gitu kan. Teman-teman di Indonesia ini kan rata-rata support, hangat. Walaupun kadang-kadang netizen ini kan nakal ya, mencibir gitu. Ya kita abaikan yang itu. Kalau ada yang support kita, coba dilihat baik-baik. Kalau ada yang berani support, berarti nanti
banyak juga yang akan mensupport kita. Nah, dari situ kemudian akan muncul rasa percaya diri, ya. Jadi jangan kemudian berharap muka kita seganteng Leonardo DiCaprio dulu baru bisa masuk kamera, wah susah. Gitu, Pak. Oke. Jadi itu sebenarnya adalah mitos yang harus dihancurkan. Wah, ini kata-kata yang dahsyat dari Coach Christo Tero ini. Dahsyat. Oke, mantap-mantap. Jadi istilahnya orang tua juga demokratis ya, istilahnya membebaskan anaknya, yang penting bisa hidup mandiri untuk menghidupi keluarga juga, dan pastinya ini yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Gimana caranya atau punya kisah tentang satu video yang bisa menghasilkan uang banyak? Itu kan pasti teman-teman pengen tahu kisahnya itu gimana. Ya. Oke. Kalau saya sekilas cerita tentang hal tersebut, sebetulnya gampangnya begini ya. Setiap orang itu kan sebetulnya mereka terbuka dengan apapun penawaran yang kita berikan di internet, ya. Dalam bentuk apapun itu sebetulnya penawaran ini mereka mau-mau aja terima. Tetapi yang menjadi kendala buat orang-orang adalah kebanyakan konten jualan itu langsung to the point tentang apa yang sedang dia mau jual. Hard selling. Nah, hard selling. Nah, ini sesuatu yang kalau kita aja nggak nyaman, apalagi si prospek, gitu ya, apalagi si calon pembeli. Nah, oleh karena itu kita ganti strateginya, ya. Manusia itu bergerak karena dua hal, ya, karena dua hal. Pertama, mereka itu ingin mencapai sesuatu yang baik, ya. Mereka ingin punya harapan tertentu, mereka ingin capai itu hal yang baik, atau mereka ingin menghindari rasa sakit. Ya, mereka ingin menghindari rasa sakit. Nah, gimana caranya untuk mereka bisa memahami dua situasi tersebut adalah yang paling gampang kita pakai cerita. Kita harus pakai cerita, Pak. Ya, jadi kita menceritakan situasi yang mungkin mirip-mirip dengan yang pernah mereka alami sebelumnya. Nah, kebanyakan dari orang-orang itu kan nggak pakai cerita, nggak babi bu lah bahasanya. Tiba-tiba langsung to the point dan mereka mau jualan. Nah, dari situlah orang-orang merasa dia ilfeel. Terus kemudian udah merasa ilfeel, akhirnya si prospek gak berusaha untuk cari tahu juga message apa yang kita mau bawa, padahal sebenarnya produknya bagus juga, dia mundur teratur. Nah, akhirnya dari proses tersebut saya lihat kita ganti polanya, ya, kita ganti polanya. Hal pertama sebetulnya kan setiap kali kita mau sell something, jualan sesuatu, kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Mereka tahu kita siapa, kita bangun trust dengan cepat kepada mereka. Terus setelah trustnya terbentuk, kita mulai cerita ada problem apa yang kita lagi hadapi, ya, yang nanti at the end produk kita inilah yang jadi solusi buat mereka, ya. Betul. Nah, dari problem ini kita tujuannya satu, mau membangun kesamaan. Kalau orang ini mengalami masalah yang sama dengan kita, dia pasti akan ngikut kita sampai di titik terakhir dari konten tersebut. Ya, biasanya. Misalnya nih, sama-sama lagi punya anak umur 2 tahun yang nakal. Semua nggak mau. Dikasih makan nggak mau, diajak mandi nggak mau. Diajak tidur nggak mau. Diajak bangun tidur nggak mau. Loh, nggak jelas ini anak. Ya, betul. Terus kita cerita, ya kan? Jadi ini masalah tentang misalnya mengasuh anak gitu ya. Nah, adakah orang-orang yang cocok di luar sana dengan hal tersebut? Ya, semua ibu-ibu yang lagi punya anak di umur tersebut yang problemnya sama, pasti akan langsung berusaha untuk lihat, ini konten apa? Oh, ternyata dia lagi cerita, aku problemnya seperti ini, aku cari solusi seperti ini, dapat solusi, kalau kamu mau solusi yang sama, bisalah hubungi saya. Mungkin dia jual coachingnya, mungkin dia jual konselingnya, mungkin dia punya e-book tertentu yang bisa dibaca untuk dipraktekkan, mungkin dia punya apalah, gitu ya. Nah, kalau dari awal orang-orang udah kena dengan problem ini kan, biasanya mereka akan berusaha untuk aku maulah ini apa yang dijual sih, aku maulah, aku mau coba. Nah, itu yang kemudian terjadi, ya. Setiap kali saya sampaikan pesan-pesan tertentu, orang masuk, message-nya dapat, mereka ikut sampai terakhir. Nah, itu yang bikin kita bisa dapat pertama view-nya banyak, kedua traffic-nya banyak, ketiga konversinya juga bisa besar. Nah, itu prosesnya seperti itu kurang lebih, Pak Soyu. Oke, Coach, luar biasa nih ilmunya yang dahsyat. Teman-teman, ya kalau bagi teman-teman yang mau bertanya silakan chat di bawah. Nanti Coach Christo Tero akan
membahasnya dan menjawab spesial buat Anda. Luar Oke. biasa nih. Mantap. Oke, Coach. Dan kebanyakan ya video ini memang akan terus menanjak ya. Peluangnya itu bakal jauh. Ya, cuman Ya. persiapan apa saja yang kira-kira yang harus dilakukan oleh teman-teman kita yang menonton ini, bukan hanya menonton di IG Live saja, tapi terekam di YouTube. Nah, jadi pastikan Oke. ini akan lebih bagus lagi untuk Anda semua. Thank you, Coach. Silakan. Oke, jadi sebetulnya kalau mau bikin video kan simple ya. Kalau dulu kita pikirnya harus punya kamera yang mahal, DSLR atau mirrorless. Sekarang saya rasa standarnya udah berubah banyak. Kalau kita hanya pakai kamera handphone aja udah cukup. Saya Yes, bilang right. cukup ya. Bukan dalam situasi oke banget. Kalau kita cari sempurna ya beda cerita. Kita Mobil Avanza cukup, tapi kalau Iya. mau cari sempurna ya mungkin Ferrari gitu ya. betul. Nah, berarti kan bisa mulai dari HP, dari handphone terlebih dahulu. Setelah punya HP, baru kemudian kita pikirkan apa message yang mau disampaikan, ya. Message-nya harus ditentukan sesuai dengan market kita siapa. Kalau audiensnya ibu-ibu, ya bahasanya ibu-ibu. Nah, kebanyakan saya bangun komunikasi dengan teman-teman pakai kata-kata seperti Anda, seperti Bapak Ibu. Berarti Yes. kan saya ngangkatnya sisi profesional, ya. Yes. Jadi saya nggak bisa yang kayak misalnya teman-teman di YouTube bilangnya Hi guys gitu ya. Hai, bro. Agak susah saya. Belum terbiasa juga kali. Tapi kalau ketemu ya WhatsApp gitu ya. Tapi kalau ketemu mungkin ya bisa mengalir lah, menyesuaikan dengan audiens kan. Nah, itu pertama. Jadi HP kita tentukan, udah tahu marketnya siapa, terus message yang kita bangun, ya, skripnya tadi saya udah jelasin di part sebelumnya. Terus alat konversinya sebetulnya yang penting. Ya, misalnya kita nggak punya website ya kita pakai WhatsApp aja. Jadi di dalam WhatsApp ketika orang udah masuk, kita bisa dapat data mereka terlebih dahulu. Terus kita follow up beberapa kali supaya mereka, ya funnelingnya itu penting. Kita follow up mereka beberapa kali, diingatkan, dikasih tahu, diedukasi lagi. Kalau ada update terbaru kita kirim juga kepada mereka. Orang itu kan tidak beli di pertemuan pertama ya. Mereka itu kebanyakan beli di pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, kebanyakan itu beli di pertemuan di atas kelima sebetulnya. Contoh gampangnya begini. Selamanya kita ingatin terus sampai dia istilahnya tertarik ya. Betul banget. Kayak gampangnya kayak gini. Misalnya kita pergi ke food court ya, tempat baru makan gitu. Kita lihat. Bisa jadi muter 2 kali, 3 kali baru ketemu ini mau makanan apa. Ya kan? Muter 2 kali, 3 kali, bayangin. Kecuali kalau udah benar-benar tahu mau makan ayam geprek merek A misalnya. Ya udah dia pasti lurus kenceng-kenceng ke sana. Tapi begitu udah muter 2 kali 3 kali kan baru wah ini kayaknya pilihan gue di sini nih. Nah, itu kan sebetulnya kita di follow up oleh mereka di depan stand itu kan. Ayo cari apakah, mau makan apakah, ada ayam, ada sapi, ada udang dan lain sebagainya. Nah, itu kan di follow up. Nah, jadi sistem follow up di dalam WhatsApp atau di dalam email atau di dalam website ini juga penting karena kalau misalnya kita udah ngerti cara datengin orangnya, kalau nggak ada sistem follow up-nya, itu berat juga. Nah, jadi buat teman-teman, saran saya nggak cuma fokus untuk belajar tentang bagaimana cara jual, tetapi juga belajar gimana cara menyampaikan message, gimana caranya untuk jual itu juga penting, terus follow up itu juga penting, dan ingat untuk mulai bangun sistem. Jadi jangan cuma sekedar jualan satu produk terus putus di situ. Kita coba untuk ada produk kedua nggak? Misalnya Bro Soyu ini kan mainnya magician, sulap gitu ya. Lu mau nggak belajar sulap gitu? Wah, belajar gimana caranya? Ini ada video training gua nih, lu nonton gratis gitu kan? Nah, terus kemudian kalau mereka suka belajar sulap, mau nggak kamu belajar yang lebih dalam tentang sulap? Siapa tahu bisa buat deketin cewek, siapa tahu bisa buat kamu perform di kantor, ya ke klien, ya cuma sekedar buat having fun, entertain. Tujuannya supaya mereka mengingat kita gitu ya. Oh, mereka mau. Misalnya kita bikin kelas kecil, ya berdua, bertiga, berlima, sambil praktek. Mereka coba pakai koin, pakai kartu, itu bayar misalnya 300.000, 500.000 misalnya. Terus, aku mau dong. Ini kalau misalnya Pak Soyu ada alat-alat tertentu, siapa tahu bisa kasih ke kita juga. Nah, kita bisa juga referensikan kita punya link toko misalnya, ya kan? Mereka ambil dari situ. Nah, itu kan namanya funnel ya. Kita nggak berhenti hanya di
ya udah kalau dia nggak mau belajar tentang sulap putus sampai di situ. Nah ini kan sayang orang-orang kayak begini. Nah jadi teman-teman harus mulai tahu jangan sampai cuma satu step terus selesai, itu bakal sayang banget nih buat teman-teman. Ngomong-ngomong masalah sulap, barusan tadi ada mau belajar sulap juga, wah. Wah, cocok. Oke. Iya. Tuh, ini barusan di WA request harinya bisanya apa aja. Jadi teman-teman dengan video ya, jujur ini dapatnya dari video. Ini belajar langsung dari Coach Chris Tuteru yang luar biasa dahsyat ilmunya teman-teman. Nah di bawah di chat itu sudah ada linknya. Kalau bagi teman-teman yang pengen belajar langsung istilahnya dari ilmu-ilmu yang sudah Coach Chris lakukan ya, Anda harus cek dulu linknya, diklik aja linknya, nanti Anda pelajari. Nah kalau misalnya Anda berminat untuk ikut ya silakan, karena itu semua komplit. Anda tinggal praktekkan, jangan cuma beli habis itu nggak praktek. Jadi klik aja linknya ya, klik aja link di deskripsi. Saya sudah taruh di deskripsi di chat ya. Anda tinggal klik saja. Itu semua komplit. Semua yang dilakukan Coach Chris Tuteru komplit. Dan biasanya kalau pada saat masuk sudah join itu ya, itu dapat kenalan-kenalan baru yang luar biasa. Ada pengacara ya, ada MLM juga yang ada penjual properti. Pokoknya banyak segala bidang. Anda akan mendapat kenalan baru di komunitas Coach Chris Tuteru. Kapan lagi teman-teman ya? Terima kasih. Oke, Coach, sekali lagi. Jadi mitos-mitos yang mukanya ganteng dan jelek itu tetap ada peluangnya. Kadang-kadang yang jelek pun itu lebih cepat dapat terkenalnya ya. Iya. Saya setuju. Kadang-kadang memang kalau kita bilang setiap orang itu kan punya jalannya ya. Mereka punya masanya lah, bahasanya begitu. Nah kalau mereka ada masanya, ini mau jelek mau ganteng, kalau masanya tiba ya, itu rezekinya terbukanya kenceng banget tuh. Itu nggak bisa kita lihat dari wajah. Itu wah galak banget. Wah ini ada karyawan miliuner, ada Cici siapa nih, brother? Oh iya. Ini teman-teman komunitas nih, merapat semua. Iya. Luar biasa. My fabulous story join. Oke, terima kasih. Jadi intinya adalah bagaimana caranya supaya kita lebih dikenal, yaitu dengan video, gitu ya. Bagaimana kita cara menjual ya? Dengan video ini ada Jeng Rani juga. Halo Jeng Rani, akhirnya bisa nonton juga. Dan kita percaya bahwa dengan video, semakin kita sering-sering buat video ya, itu kemungkinan untuk bisa monetize semakin cepat ya, Coach. Ya, jadi definisi dari monetize ini kadang-kadang kan orang-orang nggak paham ya. Jadi kata monetize ini istilah baru nih buat beberapa teman. Jadi kalau seumpama mau diartikan dengan cara sederhana, bagaimana caranya lewat video itu kita bisa membuat orang-orang bukan cuma sekedar having fun, dia terhibur, dia lihat terus kasih like, kasih komen dan lain sebagainya. Itu kan that's not enough gitu loh, nggak cukup. Kita harus bisa bawa mereka ke titik berikutnya, ke level berikutnya. Apakah itu menjadi lebih dekat dengan kita, jadi follower, atau kemudian tertarik dengan produk apa yang kita mau bawa. Nah, kemudian ketika bisa sampai ke level berikutnya, jadi setelah mereka nonton video, mereka action tertentu, nah di level situlah baru kita mulai untuk masuk ke bagian monetize-nya. Ya, kita mulai monetize, kita mulai untuk ajak dia take action ke apapun yang kita mau lagi tawarkan. Ya, nah selain itu kalau seumpama udah terbiasa dengan video, YouTube itu menurut saya bagus, ya, menurut saya bagus. Terutama kalau seumpama kita mau bangun personal branding, kita mau memperkenalkan message kita, ya, edukasi kita semakin luas. Kalau kita menggunakan kata-kata kunci yang tepat, kita atur dengan tepat, ya, misalnya judul-judul tertentu, channel kita, brand kita, itu pasti suatu hari akan naik dia, ya. Nah, kuncinya cuma satu sih sebetulnya. Kita mau konsisten untuk ngangkat satu topik, ya, misalnya tentang sulap. Apakah itu sulap kartu, apakah itu sulap kostum, apakah itu sulap koin dan lain sebagainya. Kita angkat terus, ya. Itu dalam pengalaman saya ketika kita konsisten di YouTube, misalnya seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, terusin aja.
itu minimal setahun ya. Apa yang kita bangun itu setara dengan kalau di offline itu mungkin 3 sampai 5 tahun kerja. Kalau saya lihat ya, jadi percepatannya gila banget. Setahun di YouTube setara dengan 3 sampai 5 tahun di offline di luaran sana. Nah, kalau seumpama kita bisa konsisten itu aja, lakukan itu terus-menerus ya. Terus kemudian tiba-tiba nih one day kita nggak bisa lanjut di YouTube. Ini contoh YouTube dulu ya. Yes. Itu ternyata di YouTube itu saya lagi praktek nih 2 bulan ini sama sekali nggak ada konten baru. Itu ternyata dia bisa tetap kirim revenue ke saya. Ya. Oh, revenue Secara traffic, secara AdSense, secara personal branding, ada leads yang masuk, ya kan, ada yang kontak dan lain sebagainya lah. Intinya seperti itu. Padahal akun yang saya bangun ini kan baru kurang lebih 6 bulanan. 6 bulan ke belakang, ya. Benar-benar baru lah, fresh. Terus kemudian dengan pencapaian yang saya bilang seperti itu, berarti kalau misalnya saat ini subscribernya baru 2.500, ya, mau 3.000, kalau jadi 5.000 atau jadi 10.000, apa nggak berkali-kali lipat yang kita bisa dapat, ya. Dan menariknya dalam proses vakum ini ternyata tetap bisa menghasilkan dia. Nah, ini kan artinya ini ada satu jenis konten yang sebetulnya bisa membawa kita ke level yang orang-orang suka dengar, yaitu pasif, ya kan? Baik itu aset, yes, bisa pasif income, bisa pasif aset, bisa pasif leads, bisa pasif customer baru, dan lain sebagainya. Nah, ini kan orang suka nih, topik ini tuh orang suka gitu ya. Kalau anak muda zaman now kan bilang rebahan dapat sesuatu gitu. Nah, itu dia. Ya, jadi kalau rebahan dapat sesuatu itu paling diimpikan oleh kita-kita yang anak muda ya. Yang maunya instan. Ya, cuman pastinya teman-teman semua, kalau bagi teman-teman yang mau bertanya silakan. Karena ini adalah coach pakar video yang luar biasa. Ya. King of monetize, video monetize ya. Oke, jadi boleh di chat. Jadi ada pertanyaan, mumpung Coach Kristu Teru ini mau membagi ilmunya, mau sharing ilmunya. Ya, boleh di chat di bawah. Oke. Langsung chat. Ya, langsung chat aja. Oke. Coach, saya mau nanya ya. Jadi intinya bahwa kalau kita bikin video, itu kan ada kata-kata 4.000 jam. Itu maksudnya seperti apa? Apakah dicicil atau gimana? Oke. Ini bicara YouTube ya berarti ya? Ya, YouTube. Kalau kita bicara di YouTube, mau dimonetize secara AdSense, ya, jadi mulai bisa kita dapat duit dari iklan yang tampil di video kita. Itu kita dalam waktu 12 bulan terakhir, ya, jadi dia akan jalan terus ya, 12 bulan gitu ya. Pokoknya selama periode 12 bulan terakhir ini, total orang yang nonton video kita sebanyak 4.000 jam, atau 240.000 menit. Ya, itu akan diakumulasi sendiri oleh si YouTube. Nah, kalau sudah terkumpul angka tersebut, akumulasi, ya dia akan kemudian kasih lampu hijau ke kita, ini boleh pengajuan AdSense nih. Nah, nanti kita ajuin aja, nanti ditunggu mungkin seminggu, ada yang sampai sebulan, nanti diterima gitu ya. Selain itu kan diminta untuk 1.000 subscriber. Nah, kalau udah kejar sampai 4.000 jam tayang, biasanya subscriber ini pasti tembus. Oh, oke. Jadi saya kemarin tembus 1.000 subscriber itu agak cepat. Yang pelan itu di 4.000-nya. 4.000 jam tayang. Iya. Nah, cuman ternyata waktu saya lihat lagi, setelah saya tembus itu di September kemarin, jadi mulainya sekitar April atau Maret, saya lupa, di September tembus, 3 bulan terakhir ini, itu ternyata sudah 4.000 jam dalam 3 bulan terakhir ini. Jadi, yang tadinya kita kejar dalam waktu 6 bulan, ternyata dalam 3 bulan aja udah terkejar. Nah, berarti kan ada percepatan, ya, ada percepatan. Nah, jadi jangan khawatir untuk teman-teman yang mikir bahwa, wah ini bakal pekerjaan besar. Oh, enggak. Video, terutama kalau kita masukkan ke sosial media, itu nanti akan bekerja seperti efek bola salju. Dia akan, kalau ada satu yang meledak, dia akan ngangkat video-video kita yang lain juga. Nah, ini kan artinya pasif lagi nih, kerja pasif buat kita gitu ya. Wah, ini, begitu saya lihat ada algoritma seperti ini, saya lihat, wah ini asik banget. Ini menyenangkan sekali.
Ah, Kerjanya satu, ya kan? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kita Nah, itu runtuh. tadi. ini ada pertanyaan nih, Coach. Dari Oke, Jenrani. oke. Aplikasi editing apa, Coach, yang efektif dan mudah digunakan kita yang pemula? Oke. Jadi kalau seumpama untuk Android, yang saya biasanya pakai itu InShot, InShot. Viva Player, Pro terus player. kemudian ada KineMaster, itu biasa saya Master. pakai. Ada Filmora juga, ada Adobe Rush. Tapi biasanya yang menurut saya ya, yang agak mudah untuk teman-teman yang baru mulai, InShot ini menurut saya cukup mudah. Bisa dipakai, bisa dicoba. Kemarin saya juga udah sempat bikin di YouTube, ada tutorial untuk InShot. Kita kalau mau bikin video singkat, cepat, langsung jadi, itu caranya gimana, itu ada, saya sempat bikin juga, bisa dicari kalau misalnya perlu. Kalau di komputer, biasanya saya pakai Filmora. Oh, Saya Filmora, pakai, ya, saya pakai Filmora. Dulu saya pakai Camtasia. Oh, Terus Fantasia. kemarin saya ketemu ada satu bagus. Kemarin saya ketemu ada satu bagus. Wah, apa nih? Saya lupa namanya ini. Power Director bukan? Bukan. Bukan Bukan. Power Director. Aduh, lupa saya. Oke. Ada Premiere? Nanti deh, coba saya lihat. Bukan. Ada Premiere itu terlalu profesional dia. Betul, profesional banget itu. Terlalu profesional. Jadi ternyata dia malah menyulitkan teman-teman yang baru belajar untuk ngedit video. Karena dia kan Betul. ribet ya bahasanya ya. Kalau saya Nah. kebanyakan pakai Power Director tuh kalau di di PC. Bisa juga pakai Power Director. Sebentar, saya coba lihat nih di. Boleh. Namanya Ah, ya. namanya ini Shotcut. Oh, shortcut. Oke. Ya, namanya Shotcut. Shotcut. Jadi ini kemarin saya ketemu Oh, di Shotcut. ya nggak pakai R, jadi Shotcut aja. Jadi ini saya baru ketemu, dia sepertinya juga website baru, ya kan? Freeware? Terus atau kemudian shareware? saya coba untuk review dia dan saya bahas di e-course saya yang terbaru untuk gimana sih caranya kita pakai Shotcut ini. Nanti mungkin di YouTube saya akan coba juga untuk bahas beberapa strategi pakai Shotcut nih. Nah, ini aplikasinya, softwarenya freeware atau memang Oh, shareware? free. Oh, Jadi InShot itu kalau kita mau pakai yang gratis bisa. Yes. Setiap kali mau bikin video, produksi video, kita diminta untuk nonton satu iklan sama Betul. dia. Nah, itu Di boleh juga. bawahnya ya, InShot. Iya, logonya. supaya logonya hilang. Kalau betul. Viva Player itu bisa beli, KineMaster bisa beli. Filmora saya lupa belinya itu bedanya di mana saya lupa, tapi biasanya bisa beli juga Filmora. Yes. Kalau Shotcut ini gratis dia. Dia gratis. Oke. Saya kemarin ketemu ada beberapa kendala tapi nggak berarti. Nah, menariknya dia itu kuat untuk kita pakai sampai di level edit pencahayaan dari video. Ya, untuk pencahayaan dari videonya itu oke juga tuh kalau mau dipakai. Oh, shortcut ya. Oke, teman-teman. Yes. Ya, betul. Untuk Jengrani, remove watermark-nya ada di logo InShot yang ada tanda silangnya. Nanti nonton satu iklan, itu gratis. Dan itu kebetulan tahun ini atau tahun kemarin. Baru tahun kemarin InShot melakukan hal itu. Tadinya tidak melakukan hal itu. Harus bayar dulu. Baru tahun kemarin, betul. Ya, baru tahun kemarin Tahun ini kita belum tahu dia mau kasih gebrakan apa nih. Nah, betul. Kita lihat InShot. Oke, jadi kita waktu tinggal sedikit, Coach. Nah, kita langsung aja. Kira-kira bagi teman-teman yang mengikuti nanti tutorial-tutorial yang Coach Chris berikan di linknya ada di bawah ya. Linknya ada di chat ya. Di deskripsi, kalau di YouTube di deskripsi, dicek aja. Ada linknya. Anda tinggal klik. Nah, di situ adalah tempat di mana Coach Chris akan mengajarkan. Istilahnya ada singkat-singkat atau kisah nyata lah tentang Coach Chris gimana caranya bisa membuat video yang membuat money yang begitu banyak ya, Yes. income begitu banyak, makanya disebut income raksasa. Nah, jadi apa saja nih Coach bagi yang teman-teman kira-kira mau ngeklik link tersebut? Apa yang didapat ya? Sedikit aja. Oke, jadi apa yang didapat? Nah, jadi teman-teman nanti kalau misalnya masuk ke sana,
sesuai dengan namanya video monetize formula ya. Anda akan belajar tentang bagaimana cara monetize menggunakan konten video karena sekarang itu kan banyak teman-teman yang ya mereka bikin video cuma sekedar untuk having fun aja gitu ya, hanya untuk sekedar apa ya, arahnya nggak jelas gitu loh ya. Nanti di dalam e-course ini saya akan ajak teman-teman untuk bisa lihat langsung ya bagaimana cara untuk menyusun formulanya, terutama yang paling penting sebetulnya bagaimana kita bisa dengan cepat membangun trust. Ya, kita bisa dengan cepat membangun trust dengan orang-orang calon prospek ini yang kita sama sekali nggak kenal, supaya bisa dengan cepat mereka merasa cocok dengan kita, cepat percaya, supaya kita bisa masuk ke level kita tarik dia untuk beli apapun kita punya produk tuh. Nah, itu akan dipelajari semua di dalam e-course tersebut. Jadi e-course ini adalah teman-teman ya, bagaimana caranya satu video bisa membuat penghasilan Anda berlipat kali ganda. Nah, pengen belajar, langsung klik di linknya ya, langsung klik di linknya, ikuti, pelajari, nah lakukan. Pastinya teman-teman pasti bakal dapat penghasilan yang luar biasa dari Coach Chris Lutero, seorang king of video monetizer. Mantap. Ya. Mantap. Luar biasa. Jadi ilmunya nggak kaleng-kaleng teman-teman. Jadi saya sudah mempelajarinya, ilmunya dahsyat ya. Anda harus belajar, otomatis bikin satu video bisa menghasilkan income berkali lipat kali ganda. Bukan hanya itu aja. Kalau kita punya produk, kita punya jasa, kita bisa membuat orang itu membeli secara langsung lewat video kita, dan otomatis orang itu akan langsung ke website kita atau ke Instagram kita, dan dia akan melihat produk Anda, jasa Anda, sehingga mereka akan membelinya. Jadi itu semua diajarkan di situ step by step-nya. Jadi teman-teman klik aja linknya di bawah, yang sudah tertera di bawah ya, di chat. Dan kalau bagi Anda penonton YouTube, di deskripsi ya, saya sudah kasih linknya dan Anda tinggal klik aja. Ya, pastikan Anda pelajari apa yang dilakukan oleh Coach Chris Lutero. Nah, cerita yang terakhir nih Coach, tentang satu video itu. Nah, kenapa bisa tiba-tiba muncul ide untuk membuat satu video dan akhirnya booming dan menghasilkan lumayan besar ya, puluhan juta. Nah, itu luar biasa lah istilahnya. Gimana? Bisa diceritakan, Coach? Jadi gini, ada salah satu kesempatan di mana saya ini kan berusaha untuk belajar juga nih, ya kan, belajar tentang hal baru. Salah satunya waktu itu tentang affiliate, ya, affiliate marketing lah, bahasanya seperti itu. Nah, ini salah satu contoh aja ya. Terus kemudian saya cari mau belajar dengan cara seperti apa, ke siapa, atau dalam bentuk seperti apa. Akhirnya ketemu satu tempat di mana saya bisa belajar. Nah, ketika saya lihat tempat itu cukup bagus, saya pelajari poin-poinnya apa aja. Saya ceritakan ulang, apa sih garis besar utama yang kemudian saya pelajari dan saya rasa saya tertarik dari e-course tersebut. Ya, saya bikin video live, terus kemudian saya ceritakan poin-poinnya, manfaatnya apa, bagaimana cara mereka bisa belajar, gimana cara mereka bisa mendatangkan pembeli, dan lain sebagainya. Saya cerita di situ. Terus, saya minta mereka untuk, yuk kalau suka, saya ada bikin review yang lebih dalam tentang e-course ini. Saya cerita seperti itu, ya kan? Terus kemudian, saya tanya, mau nggak dapat gratis nih video reviewnya? Saya kasih nanti linknya. Kalau mau, kamu ambil aja. Komen, saya bilang ya waktu itu. Nah, ternyata yang komen banyak banget. Bro Soyu, banyak banget yang komen ya. Jadi akhirnya video itu saya promosikan sekalian aja di Facebook, saya naikin, saya promosiin. Yang komen semakin hari semakin banyak dong, karena kita kalau promosi itu kan artinya kita minta Facebook yang bekerja buat kita, kirim ke orang yang kita nggak kenal, tapi marketnya sesuai dengan apa yang kita mau gitu ya. Ya, itu Facebook Ads ya, istilahnya. Yes, pakai Facebook Ads. Nah, saya kirim ke sana ke orang-orang, tambah banyak yang komen, yang lihat reviewnya juga banyak. Anda bisa cek juga sebetulnya ada reviewnya di YouTube saya. Terus kemudian dari situlah yang saya lakukan cuma satu sebetulnya. Saya hanya mengedukasi mereka tentang ini e-course apa, ya kan? Terus kemudian manfaatnya kemana, mereka bisa pakai dengan cara seperti apa. Mereka beli sendiri. Jadi banyak orang di luar sana itu kan capek untuk ngejar orang dan jualan ke orang. Nah, saya ini enggak.
saya balik. Iya, Jadi iya. saya buka pintu selebar-lebarnya, saya cerita selebar-lebarnya, sebanyak-banyaknya. Orang pikir ini malah kayak, loh kamu kan buka kartu semua nih. Emang nanti kalau kartunya udah dibuka semua orang masih Iya, ada yang iya. mau beli gitu. Oh ternyata ada yang mau beli, ya. Dan banyak yang beli akhirnya. Wah dari situ saya kaget bener. Ya, saya kaget bener karena selama proses waktu itu adalah awal-awal di mana saya juga belajar tentang video. Saya praktek-praktek bikin juga meledak. Wih. Ya, nah dari situ kemudian, oh ternyata formula yang saya buat di dalam video itu kira-kira bisa bermanfaat buat saya. Kalau saya bagi ke yang lain, oke nggak? Akhirnya saya bikin. Saya kasih juga ke teman-teman, nih loh caranya bikinnya seperti ini. Nah itu juga yang jadi salah satu materi utama yang saya bahas dalam video monetize formula yang Bro Soyu kasih di pin komen tadi. Ya, Yang udah pin disebut saya beberapa kali. bisa dilihat ya. Yes, Siap, siap, itu siap. dia. Oke. Jadi pastinya teman-teman tinggal klik di browser, Anda bisa melihat bagaimana formula khusus spesial bagi Anda yang ingin menghasilkan, yang udah capek ya kerja dari jam berapa ya? Dari jam 7 atau jam 5 ya. Bangun, Udah capek lagi, kerja. sore, malam, udah capek Oh, iya. ya. Dengan Kalau hanya capek video kerja kita aja. suruh video yang kerja buat kita abis ini. Iya, ini formulanya spesial loh, formula khusus tuh. Jadi otomatis bukan hanya untuk sebagai penarik untuk mendapatkan uang saja, tapi bisa membuat customer-customer kita masuk ke dalam Itu dia. Instagram Anda, Facebook Anda, di tempat marketplace Anda, semua komplit, semua diajarkan langsung. Ya, sudah tutorialnya luar biasa ya. Dipelajari step by step. Langsung aja klik ya. Klik linknya di Ya, klik, deskripsi klik. atau enggak di chat ya. Oke, Ya. terima kasih. Oke, Coach Chris, untuk kata-kata terakhir nih, kita sudah mendekati titik-titik untuk orang-orang yang ingin mau Bisa. belajar dan mau pengen lebih semangat lagi untuk bisa membuat video. Apa yang harus dilakukannya? Secara istilahnya ada kata-kata yang membuat semangat nggak untuk mereka? Oke, pertama pasti kita berusaha untuk melawan ketakutan ya. Yes. Bikin video itu nggak gampang, jujur saya bilang nggak gampang. Tetapi kalau Anda meneruskan hidup Anda dan cara bisnis Anda dengan cara yang sekarang, itu akan menyulitkan lebih lama daripada Anda belajar video sekarang. Ya, itu pasti. Nah, jadi lebih baik kita memilih di antara dua. Berusaha untuk melakukan sesuatu yang sulit, tetapi kemudian akan terjadi percepatan besar, yaitu belajar tentang video, atau tetap melakukan dengan cara yang lama, dan ya akan seperti itu aja hasilnya. Ya. Nah, kita belajar dari situasi sekarang, pandemi COVID-19 ini. Semua orang tiba-tiba disuruh belajar untuk Zoom, untuk webinar, untuk kemudian mereka belajar tentang bikin video, dan lain sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena terpaksa. Nah, jangan sampai ketika Anda terpaksa baru Anda belajar. Karena artinya kalau terpaksa dan baru belajar, itu berarti semua orang akan melakukan hal yang sama. Nah, Anda akan tenggelam. Nah, saran saya mulai ketika masih banyak orang yang masih lirik kiri, lirik kanan, apa iya gitu kan, ini bakal meledak dan lain sebagainya. Nah, Anda mulai masuk di situ. Nah, jangan ikut pas rame-ramenya lah. Kalau bisa kita jadi pionir kan lebih baik. Betul, kayak kata-kata yang kemarin dapat satu flyer ya, tertulis bahwa Dunlop ya, masih ingat ya, Dunlop mengatakan pada saat orang tertidur ya kita bangun dong ya, pada saat orang pada saat orang tertidur bukan aktif ya kita yang aktif, karena mereka akan ketinggalan ya. Jadi lakukan sebagai yang pertama kali, yaitu langsung aja klik linknya di bawah di deskripsi. Itu semua ada formula, bukan formula lagi ya, udah rumus dan formula video yang luar biasa dari Coach Chris Tuteru. Itu semua daging semua, bukan daging sapi ya, tapi daging untuk mempelajari ilmu video, sehingga Anda bisa memonetize video Anda. Wih, keren banget ya. Oke, Pak Ganda, sebelum kita tutup, apa ada kata-kata yang ingin ditanyakan? Satu pertanyaan juga boleh, dua, silakan. Cukup lah. Saya cuma mau ini aja pesan sama teman-teman yang nonton ini. Coach Chris ini luar biasa sekali. Saya kenal sekali ya dengan beliau. Jadi silakan dimanfaatkan e-course ini ya, supaya merubah kita menjadi bertumbuh ya melalui video ya. Nah,
Nanti setelah ikut ini kan ada ininya juga ya, Coach Chris ya. Ada grup Facebook juga kan? Grup Facebook, Oh, iya. terus Ya. untuk pendampingan kan. Ya, jadi jangan takut kalau nanti ada teman-teman mungkin kan takut mungkin ya kalau beli ini nanti gimana kan gitu kan. Jadi jangan, kita tersupport ya. Kalau mau japri ke saya dulu juga boleh, ke Coach Zoe juga boleh. Jadi silakan klik langsung aja link yang ada di Di chat di chat atau di ya. deskripsi. Deskripsi Yes. ya, oke. Jos. Oke. Oke, terima kasih Pak Ganda, terima kasih Ya. Coach Chris Tungteru yang sudah menyempatkan diri dan membagi ilmunya yang luar biasa. Terima kasih Pak Ganda yang sudah memanage kita untuk bikin IG Live yang ini makin luar biasa dan makin dahsyat. Dan bagi Oke. teman-teman, para mentor dan para motivator boleh bekerja sama dengan kita untuk bisa membagi dan share ilmunya kepada teman-teman semua. Boleh ke Pak Ganda, boleh ke saya, boleh mungkin siapa tahu boleh ke Coach Chris Tungteru. Nah, Iya. seorang anak muda yang luar biasa mempunyai keluarga bahagia, itulah keinginan untuk kita semua untuk tetap bahagia, karena di saat pandemi ini kita ingin lebih bahagia lagi dengan membuat video yang membuat video monetize, sehingga produk dan jasa Anda tidak hard selling lagi, tapi otomatis mereka akan masuk ke dalam video Anda Yes. dan pasti akan meluncur ke produk-produk dan barang-barang yang akan Anda jual. Jadi hilangkan hard selling, bukan hilangkan hard selling tetap, tapi istilahnya hard selling ini istilahnya itu adalah nomor berapa ya, nomor 3 atau nomor 4, tapi dengan Iya, video itulah nomor 1 ya. Oke, terima kasih untuk Coach Chris Tungteru dan terima kasih Ya, untuk thank teman-teman semua yang ada di sini, dan terima Thank kasih you. Pak Ganda sebagai Thank you, Coach Zoe. manajemen. Terima kasih Ya. yang sudah Ya, menyempatkan untuk ikut IG Live ini, sehingga IG Live ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya Yes. setuju katanya. Beliau adalah Coach Chris Tungteru dan Pak Ganda mengucapkan selamat tahun baru sekali lagi dan terima kasih dan sampai Sehat dan jumpa sukses selalu, di lain kawan-kawan semua. kesempatan. Ya. Selamat tahun baru, Bye-bye. sukses selalu. Ya, Sukses bye. selalu.